Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar peserta didik dapat mendeskripsikan kemunduran Islam pada masa Daulah Mughal di India. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, anak-anak jangan lupa mengisi absensi di e-learning ya. Oke, next kita ke materi yang pertama, yaitu kemunduran peradaban Islam masa Daulah Mughal. Daulah Mughal berdiri antara tahun 1526 Masehi sampai 1858 Masehi. Mughal merupakan kerajaan Islam yang telah berdiri di India, didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur keturunan Timur Leng. Namun, setelah beberapa tahun Daulah Mughal berjaya, pada tahun 1858 Masehi, Daulah Mughal mengalami kehancuran. Faktor utama yang menjadi penyebab kemunduran serta kehancuran suatu bangsa adalah karena lemahnya kesatuan dan persatuan. Suatu bangsa yang besar agar dapat mempertahankan kebesaran bangsanya, yaitu harus memegang teguh kesatuan dan persatuan. Kehancuran Daulah Mughal ini berawal dari sepeninggalnya Aurangzeb pada tahun 1777 Masehi. Raja-raja yang memimpin setelahnya sangat lemah dalam memimpin. Sampai pada tahun 1858 Masehi, Sultan-Sultan Mughal tidak dapat lagi mengembalikan wilayah yang cukup luas dan kekuatan lokal Hindu yang cukup dinamis. Adapun raja yang pernah memimpin setelah Aurangzeb yaitu ada Bahadur Shah, Jehandar, dan Bahadur Shah. Runtuhnya Daulah Mughal karena adanya perebutan kekuasaan di kalangan keluarga kerajaan dan adanya serangan dari bangsa lain. Konflik berkepanjangan yang terjadi antar keluarga kerajaan mengakibatkan pengawasan terhadap daerah melemah. Pada masa pemerintahan Jehangir, Mughal melakukan kerjasama dengan Inggris dalam bidang perdagangan, yaitu East India Company atau yang biasa disebut dengan EIC. Pada masa pemerintahan Akbar II, yaitu pada tahun 1806 Masehi sampai 1837 Masehi, memberikan konsesi untuk EIC mengembangkan usahanya di India dengan syarat harus menjamin kehidupan raja dan keluarganya. Namun, perjanjian tersebut ditentang oleh Bahadur Shah sehingga menimbulkan konflik. Pada saat bersamaan juga, EIC mengalami kerugian dan sekaligus harus menjamin kehidupan raja dan istana. Akhirnya, EIC mengadakan pungutan yang mencekik dan kasar. Kemudian terjadi pemberontakan pada tahun 1857 Masehi
untuk melawan pemerintahan Inggris. Perlawanan tersebut dapat dipatahkan dengan mudah. Inggris kemudian menjatuhkan hukuman kepada para pemberontak tersebut. Mereka diusir dari kota Delhi. Rumah-rumah ibadah banyak yang dihancurkan, dan Bahadur Shah diusir dari istana. Dengan demikian, berakhirlah kerajaan Mughal. Tinggallah kaum muslim yang berjuang mempertahankan eksistensi mereka. Setelah Daulah Mughal runtuh, India dikuasai oleh Inggris. Oke, next. Ada dua faktor yang menyebabkan Daulah Mughal runtuh. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Kita membahas yang pertama, yaitu faktor internal. Yang pertama, ada tampilnya sejumlah penguasa lemah. Sesuai dengan yang dijelaskan tadi, pewaris tahta kerajaan setelah Aurangzeb orang-orang yang lemah dalam kepemimpinannya, seperti Bahadur Shah pada tahun 1707 sampai 1712 Masehi. Ia menganut aliran Syiah. Pada masa pemerintahannya yang berjalan selama 5 tahun ini, ia dihadapkan pada perlawanan Syiah sebagai akibat dari tindakan ayahnya. Ia juga dihadapkan pada perlawanan penduduk Lahore karena sikapnya yang terlampau memaksakan Syiah kepada mereka. Yang kedua, ada terjadinya perebutan kekuasaan. Para anggota keluarga kerajaan yang merasa mempunyai wewenang dan kemampuan untuk menjadi raja berusaha merebut kekuasaan. Akibatnya, perebutan kekuasaan melalui kekerasan bahkan perang saudara sering terjadi. Misalnya saja, Aurangzeb, ia menjadi raja setelah melakukan perang saudara yang melibatkan banyak pangeran seperti Murad, Syuja, dan Shikoh. Yang selanjutnya, yaitu ada lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Adanya konflik-konflik dari dalam keluarga kerajaan yang berkepanjangan mengakibatkan melemahnya pengawasan terhadap pemerintahan daerah, sehingga terjadi disintegrasi. Beberapa daerah mulai melepaskan loyalitasnya kepada pemerintah, seperti Hyderabad dan Nizam al-Mulk, Marathas oleh Shivaji, Rajput oleh si Jai Singh, dan lain sebagainya. Wilayah pantai mulai dikuasai oleh para pedagang asing, terutama EIC. Lemahnya kontrol pemerintahan pusat dikarenakan sibuknya para elit dalam memperebutkan kekuasaan. Maka pengawasan terhadap daerah-daerah yang telah dikuasai menjadi lemah, sehingga daerah tersebut satu persatu mulai melepaskan loyalitas terhadap pemerintahan. Oke, next ke materi yang selanjutnya, yaitu ada faktor eksternal. Dalam faktor eksternal ini, yang pertama ada terjadi pemberontakan di mana-mana. Yang pertama ada pemberontakan yang terjadi seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, kaum muslimin sendiri di timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui EIC. Yang selanjutnya ada serangan dari luar. Contohnya seperti serangan yang dilakukan oleh Nadir Shah, yaitu pada tahun 1739 Masehi, karena menganggap kerajaan Mughal telah banyak sekali memberikan bantuan kepada para pemberontak Afghanistan di Persia. Yang selanjutnya ada datangnya kekuatan Inggris. Kekuatan ini datang dengan perusahaan dagangnya EIC. Pada waktu itu EIC mengalami kerugian. Untuk menutupi kerugian tersebut, EIC mengadakan pungutan yang tinggi terhadap rakyat secara ketat dan cenderung kasar. Rakyat merasa ditekan. Maka mereka baik yang beragama Hindu maupun Islam bangkit mengadakan pemberontakan.
Adapun kesimpulan dari materi hari ini yaitu Daulah Mughal ini berakhir pada tahun 1858 Masehi. Kerajaan Mughal mulai melemah setelah masa pemerintahan Aurangzeb. Ada dua faktor yang menyebabkan kemunduran Daulah Mughal, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Adapun ibrah dari materi hari ini yaitu sikap dan tindakan menghargai perbedaan agama, etnis, suku, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari diri sendiri. Yang kedua, ada motivasi untuk selalu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Adapun refleksi dari materi hari ini yaitu setiap pemimpin atau setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda dalam bersikap serta bertindak. Seperti halnya perluasan wilayah Islam pada masa Daulah Mughal ini mengalami pasang surut. Hal tersebut bisa saja terjadi karena para pemimpin Daulah Mughal terdiri dari pemimpin yang memiliki gaya atau cara tersendiri dalam kepemimpinannya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa akhir majelis terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Tetap semangat dalam belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga sholatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan.